Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aziza Novtadianti dari PAI 4E akan melakukan Q&A terhadap materi PAI SMP. Yuk kita simak. Pelaksanaan dua sholat berjamaah dalam satu waktu disebabkan beberapa kondisi. Yang pertama, melakukan dua jamaah dalam satu masjid yang tidak memiliki imam, hal ini diperbolehkan. Yang kedua, melakukan dua jamaah dalam satu masjid yang memiliki imam rawatib, namun dikarenakan kapasitas masjid yang tidak mampu menampung jamaah sholat, hal ini diperbolehkan. Yang ketiga, melakukan dua jamaah dalam satu waktu tanpa alasan syar'i. Hal ini dinilai keharamannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Dikarenakan yang pertama, sholat dua jamaah dalam satu waktu menyelisihi amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat karena kondisi ini tidak ada pada zaman itu. Yang kedua, menyelisihi hikmah dari sholat berjamaah, yaitu menimbulkan perpecahan antar umat. Yang ketiga, mengganggu dan memecahkan konsentrasi kekhusyuan orang yang sholat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatu menjelaskan artinya dimakruhkan mendirikan beberapa sholat jamaah dalam satu waktu atau satu masjid dikarenakan mengganggu jamaah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari 5233 dan Muslim 1314. Banyak ulama dan pemuka agama yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak boleh dan hukumnya dinilai makruh tahrim. Abu Ishaq Asy-Syahroni, ulama Syafi'iyah, wafat 476 Hijriah, menyatakan makruh tahrim seorang laki-laki mengimami seorang wanita yang bukan mahram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, jangan sampai seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Yang dimaksud makruh adalah makruh tahrim atau haram. Dalam kondisi apapun, sekalipun kondisi ibadah, diperintahkan untuk menghindari segala bentuk fitnah. Jadi hal ini tidak diperbolehkan untuk mengimami atau melaksanakan sholat berjamaah hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kan sekarang banyak banget nih yang video call atau apapun itu bentuknya, itu tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan karena hukumnya makruh tahrim atau haram. Abu Ishaq Asy-Syahroni, ulama Syafi'iyah, wafat 476 Hijriah, menyatakan makruh tahrim seorang laki-laki mengimami seorang wanita yang bukan mahram berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, jangan sampai seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Yang dimaksud makruh adalah makruh tahrim atau haram. Dalam kondisi apapun, sekalipun kondisi ibadah, diperintahkan untuk menghindari segala bentuk fitnah. Jadi hal ini tidak diperbolehkan untuk mengimami atau melaksanakan sholat berjamaah hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kan sekarang banyak banget nih yang video call atau apapun itu bentuknya, itu tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan karena hukumnya makruh tahrim atau haram. Istilah untuk pergantian imam oleh makmum disebut istikhlaf. Secara umum, cara pergantian imam yang batal pada posisi berdiri, ruku, sujud ataupun duduk adalah sang imam membatalkan sholatnya dan keluar dari jamaah serta menunjuk salah seorang di belakangnya untuk menggantikan posisinya dan memimpin sholat hingga selesai. Dalil masalah ini adalah peristiwa yang dialami oleh Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk oleh Abu Luqluq al-Majusi.
Amr bin Maimun menceritakan pada pagi peristiwa penusukan, aku berdiri di saf kedua. Aku mendengar Umar selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertakbir mendirikan sholat, aku mendengar beliau mengatakan ada anjing yang menggigitku ketika beliau ditusuk. Lalu Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk maju dan mengimami para sahabat dengan sholat ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa imam boleh menunjuk salah seorang jamaah ketika sedang mengalami uzur yang menghancurkan membatalkan sholat. Ketika imam batal atau sedang mengalami uzur, maka imam akan keluar jamaah dan menarik atau memberi isyarat kepada salah seorang jamaah di belakangnya untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Tata cara pelaksanaan pergantian ini dari mazhab Hanafiyah adalah imam menarik baju, selanjutnya imam mundur dan meletakkan tangan di atas hidung. Pergantian dilakukan dengan isyarat. Namun pada mazhab lain tidak ditemukan secara rinci bagaimana pergantian imam ini.